Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan siapapun yang menonton video saya. Saya Jessica Febrianti Manalu, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis karakteristik masyarakat Afrika pra-imperialisme Eropa, di mana tugas ini merupakan tugas untuk melengkapi tugas dari mata kuliah sejarah Afrika. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama itu mengenai hubungan Afrika-Eropa sebelum abad 19. Nah, hubungan Eropa dan Afrika adalah sudah dimulai sejak pelayaran bangsa Portugis di pertengahan abad ke-15. Kontak awal ini memicu berbagai interaksi yang hingga kini masih bahan perdebatan di kalangan ahli. Secara keseluruhan, hubungan ini melibatkan tema-tema penting yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan kebudayaan di kedua wilayah. Di mana sebelum abad ke-19, interaksi bangsa Afrika dengan dunia luar termasuk Eropa, Timur Tengah, Lautan Hindia, dan Amerika lebih banyak berkisar pada perdagangan untuk mendapatkan komoditas mahal yang dibutuhkan oleh para elit politik dan pedagang. Nah, proses ini juga membawa penyebaran unsur budaya, di mana seperti bahan makanan baru, wabah penyakit, praktik keagamaan, alat musik, dan gaya seni yang saling mempengaruhi. Sejak abad ke-15 sampai dengan abad ke-19, pengaruh Eropa memulai perdagangan dan kebudayaan makin meluas di dalam Afrika, baik itu di luar dan di dalam Afrika. Nah, ini diperkuat oleh perdagangan budak lintas Atlantik, Sahara, dan Lautan Hindia yang benar-benar mengganggu kehidupan masyarakat Afrika secara besar-besaran. Menjelang akhir abad ke-18, produksi hasil pertanian dan hutan untuk ekspor mulai marak. Sementara pedagang budak baik di dalam maupun luar Afrika terus naik, yang mengakibatkan masyarakat Afrika makin terikat dan bergantung pada pasar internasional, di mana situasi ini menciptakan ketimpangan yang parah dan mempercepat munculnya sistem kolonial, di mana bangsa Eropa berusaha mengendalikan serta meyakinkan orang Afrika tentang manfaat dari kehadiran mereka. Nah, yang kedua mengenai jaringan perdagangan Afrika sebelum abad 15. Nah, sebelum abad ke-15, jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis, masyarakat Afrika telah memiliki jaringan perdagangan yang luas dan maju. Perdagangan menjadi faktor utama yang mendorong interaksi antar kelompok masyarakat serta berdirinya negara-negara di Afrika. Melalui jalur-jalur perdagangan yang telah lama terbentuk, masyarakat Afrika terhubung dengan berbagai pasar, sumber bahan baku, serta pusat pemerintahan dan keagamaan. Nah, jalur-jalur ini digunakan oleh para pedagang, pengrajin, utusan antar negara, dan para penjara. Nah, kemudian ada mengenai pasang surut hubungan Eropa-Afrika hingga abad 19. Nah, hubungan antara bangsa Eropa dan Afrika telah berlangsung selama berabad-abad dan mengalami dinamika yang sangat kompleks. Sejak awal, hubungan ini dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan juga agama. Nah, yang pertama itu yang A, yaitu hubungan Eropa dan Afrika sebelum abad ke-19, di mana sebelum abad ke-19, hubungan antara Eropa dan Afrika didominasi oleh perdagangan, terutama di wilayah pantai barat Afrika. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah emas, gading, dan juga budak. Budak. Nah, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai datang ke Afrika sejak abad ke-15 untuk mencari jalur perdagangan langsung ke Asia. Nah, tetapi kemudian mereka itu menemukan potensi besar di Afrika. Hubungan ini awalnya bersifat ekonomi dan saling menguntungkan karena bangsa Afrika juga mendapatkan barang-barang seperti kain, senjata, dan logam dari Eropa. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di Amerika, perdagangan manusia menjadi pusat hubungan antara kedua wilayah ini.
Nah, kemudian yang B yaitu perdagangan budak dan dampaknya terhadap Afrika. Perdagangan budak ini menjadi bagian paling kelam dalam sejarah hubungan Eropa dan Afrika karena jutaan orang Afrika itu ditangkap dan dijual ke Eropa serta Amerika untuk dijadikan tenaga kerja di perkebunan dan juga tambang. Nah, kemudian yang C yaitu pengaruh revolusi industri terhadap hubungan Eropa dan Afrika. Nah, revolusi industri ini terjadi pada abad ke-18 sampai dengan ke-19, di mana ini mengubah arah hubungan antara Eropa dan Afrika. Bangsa Eropa kini membutuhkan bahan mentah seperti kapas, karet, dan logam untuk industri mereka, serta pasar baru untuk menjual hasil produksinya. Nah, kemudian penjajahan dan pembagian Afrika oleh bangsa Eropa. Menjelang akhir abad ke-19, hubungan Eropa-Afrika ini mencapai titik balik dengan dimulainya era imperialisme, di mana negara-negara Eropa ini berlomba-lomba menguasai wilayah Afrika dalam apa yang dikenal sebagai perebutan Afrika atau Scramble for Africa, di mana konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai dengan 1885 menjadi momen penting di mana kekuatan Eropa secara resmi membagi-bagi wilayah Afrika tanpa memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, yang mengakibatkan hampir seluruh Afrika berada di bawah kekuasaan kolonial. Hubungan yang dulunya berdasarkan perdagangan berubah menjadi dominasi politik dan ekonomi yang menindas. Kemudian yang E itu dampak pasang surut hubungan Eropa dan Afrika hingga abad ke-19, di mana dampaknya itu adalah Afrika di sisi lain itu ada dari sisi penjajahan membawa penderitaan, perpecahan sosial, dan hilangnya kedaulatan politik. Sedangkan dalam struktur ekonomi tradisional hancur karena digantikan oleh sistem ekonomi kolonial yang hanya menggantungkan pihak Eropa, dan masih banyak lainnya. Tapi itu sudah saya bahas lebih lengkap di makalah saya. Kemudian perbudakan bangsa Afrika. Perbudakan bangsa Afrika ini memiliki 3 bentuk utama. Yang pertama, perbudakan asli atau pure African style. Kemudian yang telah ada sebelumnya masuk Islam dan bangsa Eropa. Kemudian sistem ini bersifat tradisional, di mana budak biasanya berasal dari tawanan perang, pelaku kejahatan, atau orang berhutang, namun tetap dianggap bagian dari keluarga majikan dan dapat memperoleh kebebasan. Yang kedua itu perbudakan setelah masuknya Islam, yang memperluas perdagangan budak melalui jalur Sahara dan Laut Merah, di mana budak dijual ke wilayah Timur Tengah sebagai tenaga kerja, dan sistem ini didorong oleh faktor keagamaan serta ekonomi. Serta yang terakhir yaitu ketiga, perbudakan akibat kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-15, yang mengubah perbudakan lokal menjadi perdagangan internasional besar-besaran, di mana jutaan orang Afrika diperjualbelikan dan dikirim ke Amerika melalui jalur Atlantik untuk bekerja di perkebunan dan tambang. Nah, demikian video pembelajaran saya mengenai materi kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya memohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.